welcome back di YouTube channel Sidesin. Nah, di video kali ini aku akan memperlihatkan ke kalian bagaimana caranya mempackaging kue basah yang notabene ukurannya adalah 20 kali 20. Sebelumnya, ada baiknya teman-teman bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian dan bagaimana aku memilih kotak, karena kotak sekarang ternyata ada dua kondisinya. Yang pertama itu ada laminating di dalamnya, yang kedua tidak ada laminating. Untuk harganya yang pasti lebih murah yang tidak menggunakan laminating ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, jadi ayo kita nonton videonya. Nah, di video kali ini aku akan memperlihatkan teman-teman, ini adalah kotak tanpa laminating yang akan aku lipat dulu. Setelah aku lipat, nanti ini akan aku masukkan kuenya ya. Jadi teman-teman bisa lihat kuenya itu masih berada di loyang belakang yang belum aku keluarkan. Jadi hal yang pertama itu adalah kita harus membuat kotaknya dulu. Tips dalam membuat kotak, teman-teman harus menekuknya dulu dari belakang ya teman-teman. Jadi kotak ini tidak bisa langsung jadi ditekuk-tekuk gitu, walaupun itu sudah ada sekat-sekatnya, karena terkadang kotaknya ini tipis teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tekuk langsung, biasanya dia akan berubah tekukannya. Jadi tipsnya adalah teman-teman harus tekan dulu di bagian belakangnya, kemudian baru tekuk. Jadi yang mana titik yang akan kita tujukan untuk ditekuk, itu yang kita tekan. Oke, jadi ini sudah kita masukkan skat by skatnya dan sudah menjadi kotak. Pastikan sebelum kita membuat kotak ini kita sudah menekuk semua bagian, sehingga akan memudahkan kita untuk membentuknya menjadi kotak. Nah, ini adalah cara untuk mengeluarkan kue. Nah, kita harus memberikan udara terlebih dahulu dengan cara memberikan garis di seluruh sudut, sehingga itu akan memudahkan kita mengeluarkan kue. Dihentak-hentakan terlebih dahulu, kemudian kita harus menyiapkan tempat untuk membalik kue dari loyang. Nah, udah kebalik ya teman-teman, pastikan kue sudah aman mendarat. Karena apa kita memilih tampilan belakangnya? Karena biasanya kan kita di dalam loyang itu ada kertas ya, kertas untuk di dalam loyang. Nah, ini dia kertasnya. Jadi pasti kertas ini akan lengket dengan kuenya, maka dari itu kita harus membalik kuenya dulu. Nah, kita singkirkan terlebih dahulu. Kalau udah disingkirkan, kita balik lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kotaknya itu tanpa laminating seperti kotak aku saat ini, teman-teman bisa menggunakan plastik ya, plastik biasa yang dibagi menjadi dua seukuran dengan kue, kemudian direkatkan ke kuenya seperti di video, kemudian kita balik lagi. Nah, kalau udah selesai baru kita masukkan ke kotaknya. Nah, ini plastik ini akan membuat apa ya namanya, pembiayaan dalam pengemasan itu lebih murah teman-teman. Selain kotaknya juga murah, kemudian kemasan ini juga menekan ongkos dari packaging kita sendiri. Karena teman-teman, seperti yang teman-teman sadari bahwasanya pada saat kita menjual suatu produk, packaging itu akan sangat menarik perhatian dari konsumen kita. Tapi packaging yang bagus, menarik, itu ada kalanya tidak serta-merta diikuti dengan harga yang murah, ya kan? Jadi kalau misalnya harganya tinggi, otomatis itu akan menaikkan juga harga jual kita ya. Seperti ini aku contohkan. Jadi ini adalah misalnya uang yang kita punya, misalnya Rp5.000 ya kan. Rp5.000 ini adalah kotak, kemudian ongkos kirim, kemudian
plastik yang kita gunakan katakanlah itu Rp5.000, sedangkan produk produksi yang kita punya misalnya seperti yang aku punya itu adalah kue, misal modalnya itu adalah 150.000, ya kan. 150.000 itu baru modal kuenya aja, belum lagi tenaga listrik dan lain sebagainya misalnya ya teman-teman. Ini sebagai gambaran teman-teman tentunya. Jadi katakanlah itu habis 170.000, katakanlah teman-teman ya, 170.000 ditambah dengan harga packaging 5.000 yang seperti ini, katakanlah ya, ini adalah ilustrasi, tidak mengejudge ada yang mahal ada yang murah, hanya sebagai gambaran teman-teman bahwasannya pada saat kita memilih packaging yang bagus tidak serta-merta diikuti dengan harga yang bagus, karena harga yang bagus atau harga yang murah itu akan mempengaruhi harga jual kita. Oke, balik lagi ke tadi bahwasannya modal yang kita buat untuk kue ini ya, misalkan lah 170.000 itu sudah termasuk dengan biaya produksi, gaji kita, kemudian biaya iklan, kemudian biaya dan lain-lain, biaya banyak ya kan, karena kan untuk memproduksi itu tentunya kita banyak sekali biayanya. Semuanya itu harus dihitung teman-teman ya. Kemudian setelah kita tahu biaya produksinya berapa, baru kita tambahkan dengan biaya packaging. Katakanlah biaya packaging ini adalah Rp5.000, jadi 170.000 atau tadi aku bilang berapa, 170 ya, katakanlah 170 ya teman-teman. 170 ditambahkan 5.000 berarti 175.000 untuk kemasan dan produknya kita aja, ya kan. Maka dari itu wajar kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang menjual kue ini 200.000, 250.000, karena memang itu juga ada resikonya. Kalau misalnya tidak laku, jadi kue yang satu yang laku misalnya akan menutupi pembiayaan dari kue yang tidak laku, karena yang namanya makanan teman-teman, makanan itu kita tidak bisa memprediksi, ya kan, apakah akan habis hari ini atau tidak, apakah dia akan menginap atau tidak, kecuali teman-teman mengambil orderan. Jadi kue dibuat sesuai dengan orderan, nah itu akan menjadi zona amannya kita. Tapi kalau misalnya teman-teman meredikan kue ini setiap hari, akan ada timbul manajemen resikonya, yaitu laku atau tidaknya kue ini. Nah kalau misalnya tidak laku, berarti kita harus mempunyai ilustrasi yang beda. Jadi harga kuenya misalnya 250.000 itu untuk menanggung kue satunya jika tidak laku. Karena teman-teman yang namanya makanan ini tidak bisa lama. Beda dengan fashion, beda dengan craft yang kalau misalnya tidak laku hari ini tidak ada masalah. Mereka masih bisa jual besoknya lagi atau 1 bulan kemudian, tidak ada masalah. Tapi kalau kue seperti ini itu paling banter 3-4 hari, ya kan, di suhu ruang. Lewat dari situ ini harus masuk ke kulkas, gitu teman-teman. Jadi kalau untuk makanan tolong jangan ditawar ya teman-teman, karena biasanya harga itu sudah ditentukan dari biaya produksi, packaging dan lain sebagainya. That's why kenapa harga itu mahal ya. Mahal atau murah itu juga sebenarnya relatif teman-teman ya. Jadi aku tidak mengejudge ini mahal ini murah, mohon maaf kalau misalnya terlihat seperti saya menggambarkan seperti itu, tidak teman-teman. Tapi mahal atau murah juga tergantung dari mangsa pasarnya kita. Nah mangsa pasar ini juga kita harus menganalisisnya. Jadi kita sebelum menjualan produk yang kita punya, kita harus tes pasar. Nah untuk tahu tes pasar itu seperti apa, tips triknya, boleh teman-teman komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di share ya videonya. Nanti kalau misalnya banyak komentar yang mau tips and trick untuk melihat analisis pasar, aku akan buatin videonya ya. Jadi ditunggu komennya, jangan lupa di share. Demikian tips di video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga menginspirasi teman-teman dalam hal packaging kue itu sendiri ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.